Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kesehatan itu patutlah kita syukuri agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman sekalian, tema kita pada kesempatan kali ini adalah apa ya kita bahas hari ini ya? Kita bahas tentang setiap perjalanan pasti ada tujuan. Ya betul, setiap perjalanan pasti ada tujuan. Kalau ada orang yang melakukan perjalanan tanpa tujuan, itu orang galau, orang putus cinta, orang nggak bisa bayar utang, orang habis di PHK, itu biasanya begitu tuh. Jadi dia melakukan perjalanan tanpa tujuan. Kenapa? Karena dia pengen hilang stresnya, pengen hilang pusingnya, ya kan? Ada orang yang begitu tuh, kalau dia lagi stres, lagi paleng, lagi nggak mood, ada masalah dia, jadi dia ngabisin waktunya itu ya di jalan, kayak tempokoran kemana gitu kan? Agar apa itu? Biar hilang stres ya. Ada kan yang begitu? Ada juga orang yang melampiaskan stresnya itu pakai minum-minuman keras. Ada juga yang begitu. Jadi dia minum terus kerjaannya sampai liar habis gitu. Ada juga orang yang melampiaskan kesedihannya itu dengan apa? Dengan main judi. Ada juga tuh. Stres dia nggak dapat kerjaan, atau dapat kerjaan gajinya kecil, habis di PHK segala macam, jadi dia main judi dengan harapan biar dia dapat istilah jackpot ya atau apa itu, biar menang lah gitu, jadi dapat duit instan, jadi macam-macam lah. Tapi kalau perjalanan itu harus ada tujuan, sobat. Misal saya ini perjalanan dari Kelapa II pengen sampai kemana, ke Cisalak, itu tujuan saya. Jadi yang saya lewati itu ya rute dari dari Kelapa II ke Cisalak. Begitupun perjalanan ke akhirat, kita juga udah dikasih rutenya sama Allah. Apa rutenya? Apa mapsnya? Al-Quran dan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kita udah dikasih dua itu buat map. Tapi kan orang kadang nggak ngikutin map, atau ngikutin map tapi nyasar. Ngikutin map masih nyasar tuh, ada nggak yang kayak gitu? Ya, dia pakai map tujuannya biar gak nyasar, biar sampai tujuan cepat. Malah nyasar dan nyalahin map. Ini kayak orang yang dia sudah dikasih Al-Quran, udah dikasih petunjuk berupa Al-Quran dan hadis, dia mengikutinya, tapi dia nyasar, malah masuk neraka. Kenapa? Karena dia sesat. Sesatnya kenapa? Karena dia belajar tanpa guru, atau dia menafsirkan sendiri. Dia baca ayat, dia tafsirkan sendiri. Dia baca hadis, dia pahami sendiri. Ternyata ayat dan hadisnya yang dia pahami salah. Cara dia memahami, maksudnya bukan Al-Quran dan hadisnya yang salah ya, cara dia memahaminya salah. Dia sama kayak kita lihat map, mapnya mah nggak salah, tapi cara memahami peta di map itu yang bikin orang jadi salah. Kan lucu, masa Al-Quran dan hadis disalahkan, padahal apa? Al-Quran dan hadis sudah mutlak, betul, nggak mungkin salah, kan begitu. Apalagi Al-Quran, dia nggak bisa dipalsukan sama sekali. Kalau hadis masih memungkinkan untuk dipalsukan, tapi kalau Al-Quran nggak bakal mungkin tuh. Masa iya kalau kita nanti nggak nyampe ke surga nyalahin Al-Quran, padahal Al-Qurannya udah bener, cara kita yang memahaminya yang salah, kan begitu. Jadi kalau kita pengen sampai tujuan, kita lihat map, kita lihat Al-Quran misalnya ya, itu juga harus berdasarkan petunjuk ilmu. Jadi kita harus paham betul tuh gimana sih cara baca map. Kalau kata dia belok ke kanannya itu separuh, sedikit, atau full belok kanan, misalnya gitu kan. Al-Quran juga begitu. Kalau Al-Quran sudah ngasih rambu-rambu haram, jangan ditabrak tuh. Kayak map juga begitu kan. Kita lewat map, udah dikasih tahu jalan itu jalan buntu, masih kita lanjutin, ya udah nyasar. Gitu ya teman-teman. Jadi setiap perjalanan punya tujuan, dan kalau kita ingin sampai ke tujuan itu, maka caranya adalah ikutin mapnya.
ngikutin mapnya dengan apa? Dengan ilmu. Kita harus paham itu map bagaimana cara bacanya. Jangan sampai kita nyasar. Sama dengan akhirat. Kalau kita pengen sampai tujuan, apa tujuan kita? Ya kampung halaman kita, surga, ya kan gitu kan. Kampung halaman kita kan sebenarnya surga tuh. Kita pengen pulang kampung, kita pakai map. Allah kasih map. Apa mapnya? Al-Quran. Al-Qurannya salah nggak? Nggak bakal salah. Tapi apa? Karena kita membaca Al-Quran tanpa memahaminya berdasarkan petunjuk para ulama, para ahli Quran, sehingga kita salah tafsir, gitu kan. Misal contoh gini. Kata Allah gini nih, hurimat alaikumul maitata waddama wa lahmul khinzir. Allah sudah haramkan bangkai, darah, dan juga daging babi. Jelas tuh, ayatnya jelas. Enggak salah, Al-Quran enggak salah. Tapi karena kita ini enggak ngikutin petunjuk ulama, kita enggak ngikutin petunjuk para ahli Quran, akhirnya nafsir-nafsirkan sendiri, kita tabrak itu ayat. Gimana contohnya? Kan kata Allah yang haram itu daging babinya. Berarti kalau kulitnya nggak apa-apa dong. Kan yang haramkan daging babinya. Berarti kalau tulangnya nggak apa-apa dong dibuat sup. Kan yang haram daging babinya. Berarti bagian selain daging babi halal dong. Waduh, kan payah tuh. Jadi kalau kita menafsirkan Al-Quran dengan cara kita, aduh bahaya sekali ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai sekali kita menafsirkan Al-Quran dengan cara kita, tapi tafsirkan Al-Quran dengan petunjuk para ulama. Karena apa? Kitab-kitab tafsir itu sudah banyak. Nah, itu saja mungkin untuk pembahasan kita hari ini. Jadi setiap perjalanan harus punya tujuan. Kehidupan kita ini, perjalanan hidup kita ini tujuannya adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kalau sudah husnul khatimah, maka cita-cita kita dan pulang ke kampung halaman kita yaitu surga. Tapi kalau nanti nyasar, jangan menyalahkan Al-Quran. Kemungkinan ada yang salah dalam kita memahami Al-Quran. Dengan demikian, caranya adalah kita harus banyak belajar sehingga kita tidak salah dalam memahami maps kita, yaitu Al-Quran. Semoga kita semua sampai pada tujuan akhir yang bahagia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.